Haji ini loh, aduh pinternya, ampun ya Allah. Jadi memang seperti itu. Jadi kezaliman harus kita belajar untuk tidak. Sholat kita jaga bukan karena sholatnya yang kita jaga, tapi setelah kita melakukan sholat, turun ke dunia, maksudnya selesai sholat itu ya kita aktivitas sehari-hari dijaga, kita belajar untuk tidak zalim kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Baik melalui mata kita, baik melalui mulut kita, baik melalui telinga, apapun bentuknya. Jadi kezaliman belajar untuk kita tinggalkan mulai hari ini, karena nanti dibalasnya itu yang paling susah, ngeri itu nanti di akhirat. Karena kebanyakan saudara-saudara kita muslim itu tidak diajari untuk bertobat. Jadi diajari tobat itu hanya sekedar, ya istilahnya itu diceritain wasari'u ila maghfirati min rabbikum, hanya seperti itu aja. Jadi tidak secara bagaimana bertobat, caranya bertobat, kemudian apa yang dilakukan, yang ditobatkan itu apa aja yang dia lakukan, kan seperti itu sangat jarang, sehingga tidak menyentuh ke arah perilaku sehari-hari yang sebenarnya perilaku itulah kezaliman yang sering dikerjakan. Bohong, mamanya tempat, mamanya tadi itu kamu cerita, saya lagi di kantor nih sama Pak Tung nih, padahal di situ kamu ada, loh ini kan kita nggak di kantor kan gitu. Sambil gini, atau ngomongin gedung, ngomongin gedung ya dia, gedung gitu. Patung jadi namanya jadi jaminan baiknya. Hah? Kan ada patung nih di sini, berarti istrinya percaya gitu. Sebenarnya yang nggak harus jaminan baik juga. Itu menjadi cerita tahu sama tahu. Iya, bukan jaminan. Saya pikir kalau istri dengar suaminya mainnya patung nggak aman gitu. Iya. Nah, bagi teman-teman atau sedulur-sedulur beriman, yang bagi yang sebagai imam atau bagi yang sebagai makmumnya, sebagai istri, ayo belajar kita perbaiki. Karena persoalannya adalah bukan kemenangan di dunia yang kita cari. Walaupun hayya alal falah itu jelas ya, tapi itu kan karena ngikut cara-cara Rasul, ngikut perintah Allah sebenarnya. Jadi kemenangan itu nanti akan kita dapat. Kemenangan itu di mana? Di surga sebenarnya. Jadi kemenangan itu di surga, namanya kemenangan di surga. Di dunia itu nggak ada kemenangan. Kamu menang apa? Kamu kaya, menang? Bukan. Dari kayamu itu kamu itu diuji. Kamu melihat orang lain itu rendah, atau melihat orang lain itu jijik, atau lihat orang lain itu, atau kamu sendiri merasa hebat, atau kamu sendiri merasa tinggi, atau kamu sendiri mau jadi apa, itu kan dari situ. Kemenangan apa? Tidak ada. Kalaupun kita itu sholat setiap hari, berani kita bilang bahwa saya menang karena sholat saya, itu sudah sombong. Tidak bisa. Kemenangan itu nanti kalau sudah di surga. Jadi itu kuncinya. Makanya kemenangan ini harus kita cari beneran dari mulai perbuatan sehari-hari, dari mulai bicara, dari mulai berpikir, dari mulai mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Orang bersedekah itu pun bisa menjadi kezaliman bagi dirinya walaupun dia bersedekah. Karena apa? Pada saat dia bersedekah, dia di sebelahnya mobilnya ada temennya yang dia itu mikir, wah ini ngasih 500.000, karena ada temennya. Pamer seperti itu. Padahal sehari-hari dia nggak ada temennya juga males. Kan gitu. Ada kamera di YouTube, dia bersedekah 50 juta, 100 juta, silakan. Tapi apakah itu ikhlas? Wallahu a'lam, nggak ngerti. Lah kalau ikhlas kenapa ada YouTube ya? Ada kamera dan masuk ke YouTube, kan gitu-gitu aja. Berarti dia dolim terhadap orang yang melihat itu juga Pak Ustadz? Dia dolim kepada dirinya sendiri. Dan dia menipu yang melihat. Sebenarnya menipu aja. Dosa di atas dosa. Luka di atas luka ya. Gimana tuh? Kan sudah dolim menipu kan gitu. Mengenai zolim dan sedekah, saya punya cerita nih, temen nih Ustaz, sering curhat sama saya. Temen ini sudah punya menantu, cucu gitu ya, seangkatan saya lah gitu ya. Dia berkata, anak saya, mantu saya sering bersedekah kemana-mana.
Tapi saya nggak pernah disantuni lah istilah sebagai orang tua. Apakah itu zalim juga, Ustaz? Jadi memang urutan memberikan sedekah itu yang paling nomor satu orang tua. Nah, yang saya bingung itu kenapa ibunya itu kok tahu menantu atau anaknya bersedekah itu dari mana? Sering kan upload ya di WA. Nah kan sama akhirnya. Jadi persoalan itu bukan sedekah yang betul-betul ikhlas, tetapi dia hanya pamer, relatif pasti pamer, relatif, ya, relatif. Nah, kalau sampai orang tuanya ngomong seperti itu, nah dia harusnya paham. Yang paling dekat disedekahi, dinafkahi itu adalah ibunya, orang tuanya lah, yang tidak ya ibu atau ayahnya. Itu paling dekat. Kemudian baru saudaranya, baru kerabatnya, baru yang lain. Seperti itu. Jadi jangan sampai orang tua kita itu nelongso karena kita. Seperti itu. Harus ingat, harus benar-benar memahami seperti itu. Jadi itu tetap dia zalim kepada orang tuanya, karena perintah di dalam bersedekah yang paling dekat itu ya ke orang tuanya. Keluarga ya. Ya, ke orang tua. Nah, keluarga kan di saudara-saudara. Ya, keluarga, saudara, baru karib kerabat, baru yang lainnya. Nah, itu zalim. Termasuk itu zalim, walaupun zalim yang tidak secara langsung. Tetapi kalau ibunya sudah ngomong, itu zalim sudah. Itu besar. Sama seperti kalau kita marah kepada orang tua, itu besar dosanya daripada kita